Hai semua, selamat datang di Cara Moza Channel. Silakan like, komen, subscribe, dan di-share ya. Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM merupakan suatu fenomena baru dalam ranah sistem politik Indonesia. Istilah LSM ini sendiri merupakan bentuk dari adaptasi bahasa Inggris Non-Governmental Organization atau yang disebut dengan NGO. Non-Governmental Organization atau NGO merupakan sebuah organisasi yang didirikan oleh perorangan atau sekelompok orang yang secara sukarela memberikan pelayanan terhadap masyarakat umum tanpa bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dari kegiatan yang mereka selenggarakan. NGO memiliki karakteristik yang bersirikan non-partisipan, tidak mencari keuntungan ekonomi, bersifat sukarela, dan bersendi pada gerakan moral. LSM merupakan suatu fenomena baru dalam ranah sistem politik Indonesia. Istilah LSM ini sendiri merupakan bentuk dari ada Non-Governmental Organization atau NGO, adalah suatu organisasi nirlaba yang memiliki dasar kepentingan sosial dan juga lingkungan. Sama seperti namanya, NGO ini bergerak secara independen tanpa adanya campur tangan pemerintah pusat ataupun daerah. Karena NGO merupakan perusahaan nirlaba, maka biasanya mereka bergerak lebih kooperatif daripada komersial. Istilah yang terdapat pada perusahaan NGO pun sebenarnya ada banyak. Namun yang jelas lembaga yang tergolong sebagai lembaga NGO adalah lembaga yang tidak memiliki hubungan ataupun perintah dari pemerintah negara. Lembaga lainnya yang tergolong menjadi lembaga NGO adalah lembaga non-religius dan juga lembaga non-militer. Selain itu, perlu diketahui juga bahwa ada umumnya NGO akan sangat bergantung pada performa relawan tidak berbayarnya. Oleh karena itu, masih sedikit perusahaan NGO yang menyediakan lowongan kerja untuk staf maupun freelance. World Bank pun lantas mengkategorikan NGO menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu NGO operasional. Tujuan utamanya dari dibentuknya jenis NGO ini adalah untuk merancang dan juga menetapkan proyek pengembangan. Mereka akan memanfaatkan berbagai sumber daya untuk bisa menjalankan proyek dan juga programnya. Proses tersebut biasanya memerlukan organisasi yang kompleks. Jenis NGO operasional ini lantas terbagi menjadi 3 kelompok besar, yaitu organisasi yang berbasis masyarakat, organisasi nasional, dan juga organisasi internasional. Sepanjang tahun 1970-an hingga 1980-an, ada banyak sekali contoh kolaborasi yang dilakukan World Bank dengan NGO yang melibatkan NGO internasional. Tetapi, tren tersebut kini sudah berubah dan berbalik. Yang kedua yaitu NGO advokasi, dibuat untuk mempertahankan dan juga memelihara suatu masalah khusus dan bergerak untuk mengaruhi kebijakan dan juga tindakan pemerintah atas masalah tersebut. Organisasi ini juga akan berusaha keras untuk meningkatkan kesadaran dan juga pengetahuan masyarakat dengan melakukan lobby, kegiatan pers, dan juga berbagai aktivitas lain. Pada dasarnya, mereka akan bekerja melalui advokasi atau suatu isu yang tidak mengimplementasikan suatu program. Jenis-jenis lembaga NGO yang pertama ada Charitable Organization NGO. Adalah suatu jenis NGO yang kegiatannya lebih diarahkan untuk memenuhi keperluan masyarakat miskin. Yang kedua ada Service Orientation NGO. Adalah jenis NGO yang lebih berbasis pada layanan masyarakat seperti pendidikan, layanan kesehatan, dan perencanaan keluarga. Yang ketiga ada Participatory Orientation. Jenis NGO ini memiliki ciri-ciri sebagai proyek swadaya yang mana memiliki keterlibatan dari masyarakat, seperti proyek menyumbang uang, tanah, materi, peralatan, dan juga tenaga kerja. Yang keempat, ada Empowering Orientation. NGO jenis ini lebih fokus pada pengembangan pemahaman yang lebih jelas terkait faktor sosial, ekonomi, dan politik yang memengaruhi kehidupan masyarakat. Selanjutnya NGO pun digolongkan kembali berdasarkan tingkat operasionalnya. Masing-masing di bawahnya ada 4 jenis NGO pasca digolongkan berdasarkan level operasionalnya. Yang pertama ada Community Based Orientation atau CBOs. Jenis NGO ini hadir dan berkembang berdasarkan adanya inisiatif dari berbagai komunitas seperti organisasi wanita, organisasi lingkungan klub olahraga, organisasi pendidikan, dan lain-lain. Sebenarnya ada banyak sekali jenis CBO yang beberapa di antaranya didukung oleh NGO bertaraf nasional dan juga internasional.
Yang kedua ada Citywide Organization NGO, adalah salah satu lembaga penyedia bantuan untuk setiap komunitas yang berada pada suatu kota. Namun layanan mereka akan lebih fokus pada golongan masyarakat miskin yang ada pada komunitas tersebut. Yang ketiga adalah NGO nasional, adalah berbagai organisasi yang memiliki kecukupan yang luas di dalam negeri, seperti Palang Merah Indonesia atau lembaga layanan profesional lainnya. Bahkan beberapa NGO mempunyai cabang di beberapa negara dan memegang langsung tanggung jawab dalam membantu NGO tersebut. Yang keempat, NGO internasional, fokus dalam membantu semua komunitas yang ada di seluruh dunia dan memberikan wawasan pada berbagai NGO yang lebih kecil dari mereka. Mereka memiliki orientasi yang beragam, tetapi mereka sudah terpaku pada keperluan standar politik dan juga sosial di seluruh dunia. Contoh sederhana dari NGO internasional adalah Greenpeace. Peran NGO untuk masyarakat yaitu pengembangan dan juga pembangunan infrastruktur, mendukung inovasi, uji coba dan proyek percontohan. NGO mempunyai kelebihan dalam hal perencanaan dan juga penyelenggaraan proyek inovatif, serta secara khusus mampu menyebutkan jangka waktu mereka dalam mendukung penyelenggaraan proyek tersebut. Selain itu, NGO juga mampu mengerjakan berbagai proyek percontohan proyek besar pemerintah karena mereka mampu bertindak lebih cepat daripada pemerintah itu sendiri yang di dalamnya memiliki proses birokrasi yang cukup rumit. Memfasilitasi komunikasi, NGO juga bisa dijadikan sebagai penyambung lidah baik itu dari masyarakat ke pemerintah atau sebaliknya. Komunikasi dari masyarakat ke pemerintah mencakup pemberian informasi terkait apa yang sedang dirasakan, dipikirkan dan juga dilakukan oleh masyarakat. Bantuan teknis dan pelatihan. Suatu institusi pelatihan dan lembaga NGO bisa menyusun dan memberikan pelatihan serta bantuan teknis lain untuk organisasi masyarakat dan juga pemerintah. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Silahkan like, comment, subscribe, dan share ya. Terima kasih.